Nah, saya juga pernah baca ada satu referensi bahwa kalau kita bertemu dengan anjing semuanya hitam, lalu di keningnya ada tanda putih, itu kita bunuh misalnya. Nah, itu bagaimana sih? Ustaz, bener nggak sih? Memang ada keterangan dari beberapa ulama yang disebut dengan bahimatul, bukan bahimatul, bahimatul an'am, yang kemudian hewan tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang diidentikan dengan jelmaan makhluk gaib, terutama jin. Dijelaskan dalam beberapa referensi ulama memang seperti itu. Ada anjing yang kemudian bentuknya hitam, di atas matanya ada titik putih. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Karena kita kan belum bisa memastikan bahwa itu betul-betul anjing betulan, jelmaan. Tiba-tiba punya tetangga kan jadi repot. Tuntutan masuk. Kita bisa masih ya. Jadi harus diteliti dulu. Kita harus teliti dulu. Tabayun ya. Tabayun dulu. Yang kedua, cukup aja kita ucapkan doa-doa tertentu atau ayat kursi agar kemudian membangun sistem pertahanan diri. Gitu. Jadi jangan langsung dibunuh aja, kasihan. Takut punya orang lain kan. Betul. Iya. Ya, bahkan kita bicara tentang gaib ini memang menarik ya. Terus ini loh, saya ingin bertanya. Ini pengalaman saya pribadi. Karena saya memang sekali lagi saya juga dibesarkan dengan keluarga yang istilahnya ada beberapa keluarga juga yang memiliki kelebihan khusus. Jadi saya memang ada keluarga yang apabila mungkin orang Sunda bilangnya karuhun ya. Iya, karuhun. Jadi kalau misalnya beliau datang melewati saudara saya tersebut, leluhur saya lah, gitu kan, datang ke dia, memang suasana di ruangan tidak ber-AC, mendadak langsung dingin. Itu yang saya rasakan pribadi ya. Karena saya ikut di situ, ruangan mendadak dingin, terciumlah wangi-wangi kembang melati gitu kan. Memang rasanya kok jadi dingin ya, padahal nggak pasang AC gitu kan. Terus itu wangi sekali. Dan akhirnya saudara saya tersebut langsung istilahnya bukan lagi dia. Beliau sudah sepuh tapi mendadak gagah gitu kan. Dan dia bisa bersuara seperti perempuan yang merdu gitu. Ngobrol dengan saya gitu, ngobrol gitu kan. Ya misalnya kita ngobrol dan itu nyambung. Bercerita tentang sesuatu begini begitu udah. Kemudian kami ada ketemu lagi, ngobrol lagi. Terus yang datang adalah laki-laki. Beliau adalah katanya seorang raja. Begitu datang dia langsung berubah. Begitu minta kopi, air kopi yang panas ini, air yang mendidih saya kasihin. Kasih air mendidih itu kan langsung aja kita diminum. Saya sampai bengong gitu kan. Itu masih anak-anak gitu kan. Masya Allah gitu. Ini air mendidih bisa minum dan dia tidak mengalami apapun. Jadi saya cuma bisa kaget. Memang pada saat ngobrol itu dalam hati saya sih tetap ya mudah-mudahan insya Allah tetap istiqomah gitu ya. Maksudnya saya diajakin gitu kan bertukar itu kan saya pikir itu saudara saya, masih keluarga, masih orang tua gitu kan. Cuma saya selalu berkata dalam hati saya, ya Allah lindungi saya. Kalau memang ini engkau ridhoi, saya nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya saya penghormatan aja pada orang tua. Dan kalau Allah engkau tidak ridho, jangan sampai istilahnya kan, karena beliau itu tadinya mau menurunkan ilmunya ke saya ceritanya gitu kan. Di antara semua cucunya saya yang terpilih ceritanya waktu itu. Cuma saya sendiri tidak mau gitu. Nah itu menurut pandangan Anda Ustaz, karena saya mengalami sendiri gitu bahwa memang di kamar eyang saya tersebut tiba-tiba gitu yang berat gitu kan, lampu terang benderang begini, tiba-tiba yang redup pelan-pelan. Lalu udara pun jadi dingin sekali gitu. Nah, itu bagaimana sih? Nah, itu sampai merinding saya. Kalau dalam literatur psikologi dan sosiologi ada yang disebut dengan ilmu karisma. Yang kebetulan itu bisa dijelaskan secara saintifik. Jadi ada beberapa orang yang memang punya kemampuan lebih yang tiba-tiba mampu mendominasi suasana. Memang itu diakui dalam beberapa literatur psikologi maupun sosiologi, ada yang disebut dengan teori karisma. Nah, selanjutnya berkaitan dengan bagaimana sih sikap kita mungkin ya tentang hal tersebut. Kalau kita perhatikan
dalam beberapa cerita dari kebudayaan kita, memang kalau ada orang tua yang memiliki kelebihan, biasanya diwariskan kepada anak tertentu. Nah, biasanya pengalaman sih ya, ini basisnya pengalaman dan observasi saya ke beberapa keluarga yang kebetulan ada juga yang seperti itu. Ketika ada orang tua yang memiliki kemampuan seperti itu, kemudian wafat, biasanya ia punya penerus. Nah, biasanya katakanlah jin. Jin ataupun makhluk yang bersahabat dengan orang tersebut ketika wafat biasanya suka mencari itu anaknya. Konon katanya seperti itu. Tapi ini basisnya bukan teks agama ataupun ilmu-ilmu tertentu, cuman observasi gitu. Ada beberapa orang yang setelah orang tuanya wafat atau buyutnya wafat merasa ada makhluk lain yang hadir di rumahnya, yang kebetulan makhluk tersebut biasa ia ditemukan di rumah kakeknya ataupun buyutnya gitu. Jadi tetap mengikuti ya keturunan dari orang tersebut. Jadi memang ada ya. Mungkin ada. Saya masih memungkinkan ya, masih bilang mungkin karena saya belum bisa membuktikan secara 100%. Cuman berdasarkan observasi sementara saya gitu, ketika ada orang yang wafat kemudian punya kelebihan, maka kemudian biasanya ilmunya akan diturunkan atau tidak, si temannya itu akan mencari gitu, datang ke anaknya gitu. Oke, luar biasa sampai merinding ya kan, gimana? Tapi ya memang sekali lagi saya bilang, kalau saya bertanya ini memang based on my experience juga gitu kan. Memang saya sempat mengalami beberapa hal, ya kita bisa berbagi lah mungkin ya dengan sahabat-sahabat 7 sketsa di sana yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, dan juga tadi sudah kita bahas tentang apa istilahnya bahwa ada beberapa orang tertentu yang mengharapkan atau ya bahkan mungkin menggantungkan nasibnya pada makhluk tertentu yang tadi kita bilang memuja itu ya. Sudah kita bahas juga gitu kan Ustadz. Itu ya mungkin tetap kembali pada diri kita sendiri. Tadi saya juga sudah bilang bahwa saya sih selalu berpikirnya untuk selalu positif, selalu istilahnya berusaha untuk apapun yang saya ambil, langkah apapun yang saya jalani, saya selalu berserah pada Allah. Semoga apa yang saya lakukan ini benar gitu kan. Karena kita tidak pernah tahu kan, tergelincirnya kita sekecil apapun dalam hal kemusyrikan itu kan istilahnya tidak bisa dibenarkan. Iya, gitu betul. Walaupun setelah itu saya sempat mengalami mimpi-mimpi tertentu nih Ustadz. Jadi begitu ketemu dengan, taruhlah saya pernah dipertemukan dengan, mohon maaf ini mungkin ya kalau buat rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat di sana, saya dipertemukan dengan sang penguasa Laut Selatan gitu. Saya bertemu, saya ngobrol, malah sama uyut saya dibilang beliau hadir dalam wujud aslinya. Jadi dari pinggang ke atas ratu yang cantik luar biasa, dan pinggang ke bawah ular. Jadi begitu si sang ratu datang itu katanya rumah kami tuh tertutup aja gitu loh sama badannya. Dia kalau bisa melihat itu gitu kan. Setelah itu saya bermimpi memang Ustadz. Rasanya saya jalan di lautan. Saya tuh bingung, dalam mimpi saya tuh berasa betul gitu, saya lagi jalan di laut, jalan ke laut, ikan hilir mudik depan saya, lalu saya tiba-tiba melihat istana yang indah, terbuat dari emas gitu kan, bercahaya, penuh cahaya, ada gerbang yang besar, saya jalan ke situ, akhirnya saya bertemu dengan sang ratu, beliau duduk, tapi saya nggak bisa ngeliat mukanya gitu Ustaz. Cuma memang bayangannya wanita cantik, berambut panjang, berbaju hijau, mahkotanya bersinar, mukanya cantik banget, bercahaya sekali, suaranya merdu, ngobrol dengan saya, memperkenalkan dirinya. Saya cuma bisa ya kayak di orang Jawa gitu ya, saya cuma bersila aja, ngobrol sebentar, beliau berasa senang udah kenal dengan saya, dan terakhir menyuruh dayang-dayang membawakan sesuatu. Saya pikir waktu itu, wah kan biasanya kalau orang-orang dikasih itu istilahnya buat senjata atau apa gitu kan, untuk menjadi tameng, untuk menjadi pelindung diri. Tapi ini enggak, alhamdulillah ini saya cuma dikasih satu kain hijau. Saya pikir apa? Ternyata saya dikasih kain sarung. Beliau mengamanatkan kepada saya jangan pernah lupakan untuk sholat gitu loh. Nah, ini kan istilahnya kontradiktif. Ini mungkin, maaf sekali lagi, ini bukan sahabat itu di luar sana kalau saya salah, karena ini kan based on my story gitu ya, experience. Nah ini kan
kontradiktif di sini punten nih Ustaz. Bahwa di satu sisi kita mengenal ada makhluk lain yang biasanya istilahnya akan menggelincirkan kita. Kalau mungkin dalam Islam, bahwa setan selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah. Tapi dalam mimpi saya, beliau malah memberikan sarung hijau yang luar biasa, hijaunya bagus banget. Dan beliau juga bilangnya jangan pernah lupakan sholat gitu. Nah itu menurut Anda sendiri Ustaz bagaimana sih? Saya ceritakan kepada Uya saya juga, Uya cuma ketawa gitu. Ya betul, kata jangan lupa sholat. Itu gimana sih? Maksudnya kok kontradiktif gitu loh. Seperti yang gaib tapi seperti itu gitu. Oke, terima kasih. Nah, tidak semua jin itu justru negatif, ada juga yang jin Islam. Dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa kalau Nabi sedang menyampaikan nasihat, ada beberapa jin yang suka mendengarkan itu. Artinya itu jin muslim itu, jin yang positif. Nah, selanjutnya mimpi itu kan sebetulnya buah dari kebudayaan kita, buah dari pikiran kita, buah dari imajinasi kita. Kenapa tiba-tiba yang datang Nyi Roro Kidul dengan bentuk sedemikian rupa? Karena mungkin referensi kebudayaan, referensi pikiran kita itu seperti itu sehingga hadir. Kumulatif dari imajinasi sekali lagi ya. Nah, selanjutnya tentang pesan positif itu barangkali bisa jadi itu. Ada jin yang kemudian muslim memberikan nasihat, bisa saja. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, setan itu tidak selamanya memberikan bisikan negatif. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-A'raf, setan itu membisikkan Nabi Nabi Adam dan Siti Hawa dengan hal positif loh. Tapi memang konsekuensinya negatif. Dalam ayatnya kayak gini, ila ang takuna malakain, hai wahai Adam, hai wahai Hawa, kenapa kamu tidak boleh datang ke tempat ini, ke pohon ini, sebab kamu biar tidak jadi malaikat. Yang jadi pertanyaan, apa salahnya Nabi Adam dan Siti Hawa pengen jadi malaikat? Kan malaikat positif. Nah, itu bisikan setan loh. Nah, yang jadi masalahnya ternyata di balik itu semua ada hal negatifnya. Nabi Adam sudah ditakdirkan jadi manusia, kemudian Nabi Adam dituntut menerima statusnya sebagai manusia, gak usah pengen jadi malaikat, kamu mah udah jadi manusia aja gitu. Tapi dikemas demikian rupa oleh setan sehingga seolah-olah positif gitu. Jadi intinya Nabi Adam itu dulu kenapa diusir? Karena ia tidak kurang menerima statusnya sebagai manusia dan ingin jadi malaikat gitu. Oke, baik. Jadi sekali lagi mungkin kepada Anda para sahabat Yusketsa, kita kembali kami mengingatkan bahwa selalu berhati-hati, selalu berusaha untuk pertama-tama secara logika dulu kita berpikir. Selanjutnya kita cek dari cek juga, nggak semua cerita mungkin juga sama. Betul. Kira bisa aja itu istilah permainan kamera atau trik-trik tertentu ya kan. Sekarang Ustaz, banyak orang sering bilang bahwa, aduh jangan lewat ke situ deh. Itu kan ada orang-orang yang meninggal, suka takut. Orang pertama. Kedua, sering ada orang cerita bahwa si X meninggal, tapi ada orang bisa tetangga yang bilang, kok saya melihat ya si almarhum itu rasanya tadi saya lihat jalan loh ke ladang gitu atau ke sawah gitu kan. Nah itu kalau menurut Anda sendiri Ustaz? Nah, kalau misalnya orang yang melihat orang meninggal tapi masih ada gitu. Nah, kalau dalam referensi teks agama dijelaskan bahwa setiap anak yang lahir disertai dengan jin korin. Jin korin itu adalah makhluk jin yang kemudian akan menemani orang tersebut sampai kemudian wafat. Dan sifat jin ini akan mengidentikan diri dengan orang yang didampinginya. Nah, asumsinya mungkin ya, ketika ada orang yang wafat kemudian kita bisa menyaksikan seolah-olah masih hidup. Masih ada ya. Mungkin nih mah. Itu adalah jin korin yang kemudian mengidentikan diri dengan orang yang sudah wafat. Gitu. Jadi kalau misalnya ini mungkin bagi sebagian sahabat dan yang sudah mengetahuinya bahwa setiap kita lahir, manusia lahir itu diikuti dengan adanya jin korin itu ya, yang mengikuti kita. Tapi usia jin lebih panjang daripada manusia.
Jadi begitu manusianya wafat, jin korinya masih ada. Iya, masih ada. Dan biasanya akan mengikuti semua kegiatannya, tingkah lakunya, sifatnya, bentuknya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada misalnya saudara kita yang sudah wafat atau teman kita yang sudah tiada, lalu kita melihat penampakan beliau. Walaupun biasanya kalau saya perhatikan sih, yang saya pernah ngalamin sendiri, saya lihat ada wak saya jalan ke sana gitu, siang-siang saya lihat gitu, wah saya kok ke situ, tahu-tahu di belakang manggil gitu kan. Saya kaget loh, yang jalan tadi siapa gitu kan. Ya mungkin seperti itulah. Nah sekarang ada satu lagi yang saya ingin tanyakan. Ada keluarga kita yang sudah meninggal suka hadir dalam mimpi. Mungkin sahabat 7 sketsa di sana, dia mungkin orang tua atau siapa yang terkasih, yang tersayang meninggal, itu hadir dan bisa itu membuat kita terobati rindu ya. Iya, iya. Nah saya dengar, kalau tidak salah saya juga baca referensi, katanya Rasulullah SAW berkata, apabila dalam mimpi kita almarhum atau almarhumah tersebut hadir, tapi tidak berbicara, hanya memandang kita, hanya senyum, insya Allah itu betul katanya. Tapi kalau sampai berbicara, apalagi mengajarkan sesuatu, itu jangan dipercayakan. Itu betul nggak sih Ustaz? Nah, kalau dalam mimpi, karena buatan saya cut dulu. Karena saya pribadi sering hampir tiap malam saya bermimpi dengan almarhumah ibu saya. Kadang-kadang ayah saya juga hadir, itu sering gitu. Makanya saya rasanya ya orang tua saya masih ada aja gitu. Itu tuh menurut saya bagaimana sih? Nah, ada yang disebut dengan fading effect bias. Jadi manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengingat masa-masa indah yang telah berlalu. Yang kemudian itu bisa tumbuh dalam mimpi kita. Jadi kalau kita kangen, rindu dengan bagaimana kita berjumpa dengan orang tua, bisa hadir dalam mimpi kita. Nah kemudian perihal tadi, bagaimana orang tua itu bisa hadir, kemudian berdasarkan hadis gambarannya seperti itu. Kebetulan saya belum bisa menjelaskan karena belum menemukan referensi hadis seperti itu. Tapi yang jelas ketika kita mimpi, artinya sebelum kita tidur kita dituntut untuk berdoa. Agar kenapa? Yang pertama agar kita diberikan rasa aman ketika tidur. Kan tidur itu kenikmatan. Maka kemudian sangat mungkin kenikmatan itu terganggu dengan mimpi-mimpi hal yang memang bersifat negatif. Nah, saya kembalikan lagi ke pernyataan tadi bahwa ketika kita mimpi, maka anggaplah itu sebagai bunga tidur saja gitu. Iya, sama sih Ustaz, istilahnya kalau untuk saya sih selalu bersyukur begitu saya terbangun, saya selalu bilang alhamdulillah ya Rob, sudah dipertemukan dengan orang yang saya cintai, 2 orang yang istilahnya memang belum ada penggantinya. Saya pribadi sih memang yang orang tua saya tuh ya saya dekat dengan orang tua saya, jadi saya senang aja. Betul. Saya tidak pernah berpikir yang gimana enggak gitu. Maksudnya malah lebih senang aja. Saya selalu bersyukur, pokoknya terima kasih sudah pertemukan. Yang mudah-mudahan ya kalaupun mereka pun yang hadir untuk kita juga buat saya sih tidak jadi masalah gitu kan. Oke, sebelum kita akhiri nih Ustadz, mungkin nanti ada segmen lain ya. Nanti kita bicara lagi nih, boleh dulu ya. Boleh. Sebelum kita tutup nih Ustadz, ada sebagian orang yang kita balik lagi ke yang indigo tadi. Ada yang memang senang bahwa beliau bisa memiliki kelebihan, bisa melihat ini dan itu, bisa membaca ini dan itu, dan kadang-kadang saya sendiri pernah bertemu dengan sebagian orang yang memiliki kemampuan lebih, bahwa saya katanya, kamu tuh di sebelah kamu ada ini, sebelah kiri kamu ada itu, gitu kan. Udah gitu juga ada yang lindungin kamu berupa inilah, itulah, gitu kan. Ya saya cuma bisa senyum aja, karena saya bilang bahwa setiap manusia dilahirkan juga selain dengan korinnya, juga memiliki 2 malaikat, saya bilang, yang mendampingi, kan, mencatat di kanan kebaikan-kebaikan kita, di kiri keburukan kita. Jadi kalau misalnya kalian bisa melihat di kiri kanan saya ada apa, itu adalah malaikat Allah. Saya selalu bilang demikian. Nah, ada juga sebagian orang yang memiliki kelebihan, merasa terganggu, merasa takut. Nah, itu kalau misalnya bagi orang yang merasa terganggu, merasa takut dan pengen menghilangkan keindigoannya tersebut, solusinya bagaimana? Yang pertama ruqyah syariah tentunya ya. Yang kedua alihkan perhatian. Jadi jangan menyibukkan diri dalam imajinasi sendiri, tapi harus bergaul, terbuka. Kan rata-rata yang indigo itu tertutup. Iya, penyendiri.
Karena mungkin problemnya di sana, ia belum bisa membuka ruang sosial dengan yang lain, sehingga jangankan yang indigo, kita juga kalau sendiri mas semuanya kebayang kan? Karena punten Ustaz, kadang-kadang ada satu orang yang saya kenal, dia tidak mau bergabung dengan orang-orang awal-awal waktu dari kecil nih ya Ustaz ya. Tapi setelah kuliah sih dia gaul. Karena dia bingung, ini orang atau bukan, ini orang atau bukan. Jadi dia merem, ya istilahnya menyendiri itu karena takut gitu. Banyak yang aneh-aneh katanya. Nah, kalau biasanya yang seperti itu butuh dukungan sistem. Misalkan kalau ada orang yang seperti itu di antara kita yang harus ngahiap cek bahasa Sunda nama. Kita yang mengingatkan, ya. Merangkul. Iya. Yang selanjutnya tadi ruqyah ya, di ruqyah bagaimana agar ia sembuh. Ruqyah itu dalam Islam dikategorikan sebagai pengobatan. Artinya kalau seperti itu dipandang sebagai penyakit, maka harus disembuhkan. Ruqyahnya bisa dengan sendiri ataupun bantuan orang lain. Kalau sendiri, dalam beberapa referensi ulama, Ibnu Katsir juga menjelaskan boleh dengan daun bidara ya. Daun bidara yang ganjil kemudian dipakai mandi. Selanjutnya tentu daun bidaranya misalnya ganjil 7 di gini-gini dulu atau cukup dimasukkan ke bak mandi atau gimana? Masukkan aja langsung ke bak mandi. Kalau mau ditumbuk boleh, silahkan, terserah. Karena itu bagian dari pengobatan. Yang namanya pengobatan itu kan ikhtiar berdasarkan kemampuan kreatif, selama tidak bertentangan dengan agama. Nah, selanjutnya kita pun harus senantiasa mengajak dia untuk meningkatkan intensitas berzikir dan sebagainya. Jadi yang pertama membuka ruang sosial, yang kedua ruqyah baik dengan diri sendiri ataupun atas bantuan orang lain. Dan yang ketiga tingkatkan intensitas berzikir. Oke, ada 3 ya. Jadi buat sahabat 7 sketsa di luar sana yang mungkin merasa, aduh, aku terganggu nih gitu. Aku merasa gimana gitu, jadi nggak nyaman hidupnya. Tips dari Ustadz tadi bisa diambil sebagai referensi Anda. Dan saja bertanya yang tadi dibilang dan ruqyah diri sendiri, Rasulullah SAW juga mengajarkan setiap mau tidur kita membaca muawizat gitu kan ya, lalu baca surat-surat pendek terus ditiupkan ke tangan ya, ke seluruh tubuh ya. Itu juga mungkin bisa dijadikan referensi bagi Anda. Jangan pernah lupa untuk melakukan ruqyah setiap malam. Iya, ruqyah setiap malam untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, kalau ruqyah yang dibantu, bagaimana? Prosesnya bagaimana? Ya datang ke ustadz-ustadz yang memang punya referensi ruqyah sunnah. Jangan yang aneh-aneh, tiba-tiba harus mandi 7 sumur dan sebagainya. Biasanya yang syariah itu cuman dibacakan beberapa ayat gitu. Oke, ini kalau saya pernah lihat tuh di TV itu ya, sampai ada yang teriak-teriak, sampai jadi mengalami nggak sadar gitu tuh. Itu pengobatan ruqyah yang gimana itu, Ustaz? Nah, kalau itu efeknya ya. Dan memang itu memang jinnya memang ada di dalam dan nggak mau keluar sampai mengalami istilahnya tuh nggak sadar gitu kan. Bisa saja seperti itu, karena dalam beberapa referensi ulama ada 2 golongan. Ada orang yang mengatakan bahwa yang kesurupan itu benar-benar ada kesurupan, tapi juga ada ulama yang mengatakan itu bukan kesurupan, itu hanya histeria aja gitu. Itu hanya gejala psikologis semata gitu. Jadi karena ruqyah itu memang disyariatkan, ini bagian dari ikhtiar. Misalkan kalau ada orang yang merasa terganggu gitu, tiba-tiba suka kehilangan kesadaran, maka kemudian alangkah baiknya kita ajak ke psikiater, kita ajak juga ke ustadz untuk kemudian diruqyah. Kita harus mengoptimalkan ikhtiar, gitu. Baik ya, mudah-mudahan informasi dan tips yang kami berikan untuk Anda, seluruh sahabat sketsa dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau bisa tidak salah, kalau salah dibetulkan ya Ustaz ya. Bahwa sekali lagi kita harus selalu ingat, selalu sadar, selalu memikirkan bahwa di atas segalanya bahwa kita adalah khalifah yang ada di muka bumi, dan kita tidak boleh merasa takut ataupun malah merasa terintimidasi bagaimanapun ya, karena kita memang diciptakan Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini.
Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah ilmunya. Terima kasih sama-sama. Kita ketemu lagi ya Ustadz. Siap. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Kita akan bahas lagi sesuatu yang lebih penting nanti, mau tahu seperti apa, makanya ikutin terus. Jangan lupa like, komen, dan pastinya harus subscribe dong. Share juga boleh ya untuk sahabat-sahabat Anda di sana. Baik, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya ada sedikit tips bagi teman-teman yang mau meruqyah diri sendiri. Caranya gampang. Yang pertama, silahkan baca surat-surat muawwidzat. Surat-surat muawwidzat itu adalah surat-surat yang biasanya ada kalimat a'udzu, kalimat meminta perlindungan. Yang pertama ada surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Kemudian baca juga ayat kursi. Nah, itu untuk meruqyah diri sendiri. Tekniknya kayak gimana? Baca dulu ayat-ayatnya, baca dulu surat-suratnya, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke sekujur tubuh. Nah, selanjutnya untuk meruqyah lingkungan. Lingkungan juga harus diruqyah dong. Bukan hanya diri sendiri. Menurut Nabi, kalau mau rumah kita terjaga dan menjamin rasa aman, maka kemudian kita harus rajin membaca Al-Quran di rumah tersebut, khususnya surat Al-Baqarah. Nah, 2 tips ini penting bagi teman-teman agar merasa aman dari gangguan jin atau dalam bahasa lain setan.